Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Wulandari, NPM 5021043 dari kelas 4 BPGSD, mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Sabdia, Magister Pendidikan. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran inquiry learning pada kelas rendah 1, 2, dan 3. Menurut Kusuma 2010, inquiry yaitu proses yang didasarkan pada pencapaian dan penemuan melalui proses berpikir yang sistematis. Dapat disimpulkan, metode inquiry merupakan metode pembelajaran yang berupaya menanamkan dasar-dasar berpikir ilmiah, sehingga dalam proses pembelajaran ini siswa banyak belajar sendiri atau mandiri dan mengembangkan kreativitas dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, jenis-jenis inquiry menurut Kingvater, Wisudawati, Asih, W. dan Eka Sulistyowati 2017 ada dua, yaitu yang pertama 1. Guided inquiry atau inquiry terbimbing. Pada jenis guided inquiry, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, terutama pada proses penyelidikan, amatlah besar. Guru berperan menentukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki. Dan yang kedua, open inquiry atau inquiry terbuka. Pada tipe ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, sejauh yang diminta oleh peserta didik. Peserta didik kemudian diberikan kebebasan dan inisiatif dalam memikir bagaimana akan memecahkan masalah yang dihadapi. Berikutnya, adapun dasar langkah pembelajaran inquiry menurut Hanifia dan Sujana 2010 adalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kebutuhan siswa. 2. Seleksi pendahuluan terhadap konsep yang akan dipelajari. 3. Seleksi bagian materi yang akan dipelajari. 4. Menentukan peran yang harus dilakukan masing-masing siswa. 5. Melakukan penjagaan terhadap kemampuan awal siswa terkait materi yang akan diberikan. 6. Mempersiapkan kelas. 7. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan penganalisisan data. Yang 8. Melakukan tindakan penguatan. Selanjutnya, karakteristik inquiry. Menurut Anam dan Khoirul, ada 3 karakteristik inquiry. Yang pertama, menekankan pada aktivitas peserta didik untuk menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. 2. Peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri dari suatu hal yang dipertanyakan. 3. Mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Dan yang terakhir, kelebihan dan kelemahan inquiry. Adapun kelebihan inquiry menurut Roesitia 2012, yang pertama dapat membentuk dan mengembangkan self-concave pada diri siswa. Yang kedua, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Dan yang ketiga, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Selanjutnya, kelemahan metode pembelajaran inquiry menurut Suherti dan Rohimah 2016 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. 2. Model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Yang ketiga, kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta didik menguasai materi pelajaran. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.